Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat pagi hari untuk Ibu Tunjung yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A. Pada video kali ini, kami akan melakukan diskusi dengan topik diplomasi Indonesia terhadap beberapa negara besar. Pada kesempatan kali ini, saya, Eriska Nur Safira, akan menjadi moderator sekaligus peserta diskusi bersama dengan teman saya, Utik, Fitriananda, dan Tamara, yang nantinya akan memberikan tanggapan kami terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mungkin akan saya buka terlebih dahulu secara singkat tentang bagaimana sih atau kenapa ya negara-negara melakukan diplomasi. Tentunya untuk dapat bertahan dalam dinamika hubungan internasional saat ini diperlukan adanya diplomasi. Dan tujuan-tujuan dari dilakukannya diplomasi itu beragam ya. Ada yang ingin meningkatkan hubungan baik, ada yang ingin menghentikan ketegangan dan mulai menjalin hubungan baik, dan ada juga yang menggunakan diplomasi sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Ya, intinya diplomasi itu secara sederhananya adalah sebuah upaya negara-negara untuk ayolah selesaikan perbedaan kita tanpa menggunakan violence atau kekerasan. Nah, tentunya kita jadi penasaran juga kan, apa sih kepentingan utama Indonesia dalam relasinya dengan negara besar? Kalau saya lihat, kepentingan-kepentingan Indonesia itu tidak terlepas dari isu-isu terkait keamanan dan ekonomi. Mari kita coba petakan bagaimana kualitas hubungan atau landasan hubungan yang dijalin oleh Indonesia dengan beberapa negara yang tergolong besar, seperti Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Yang ingin saya bahas pertama adalah terkait isu keamanan atau militer yang menjadi kepentingan utama Indonesia dalam relasinya dengan negara besar. Dalam hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat dari segi militer, Indonesia dan Amerika Serikat telah menjalin hubungan bilateral kurang lebih selama 70 tahun, teman-teman. Hubungan militer ini tuh semakin diperdalam, ditandai dengan partisipasi yang konsisten dan peningkatan kerjasama di bidang keamanan perbatasan, kontra proliferasi nuklir, keamanan cyber, kontra terorisme, keamanan maritim, operasi penjaga perdamaian, dan bantuan kemanusiaan. Asistensi militer, pertukaran perwira militer untuk dilatih di masing-masing negara, dan perdagangan kelengkapan pertahanan juga menjadi alasan mengapa Indonesia dan Amerika Serikat menjalin hubungan. Dan akhir-akhir ini, semenjak munculnya Fakta AUKUS yang berbenturan dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan ASEAN, seharusnya Indonesia juga semakin concern dengan hubungan militer mereka dengan Amerika Serikat. Kemudian kepentingan militer Indonesia dengan Cina. Konsultasi keamanan pertahanan Indonesia-Cina pertama kali dimulai pada tahun 2006. Indonesia mulai mempertimbangkan untuk membeli senjata dari Cina untuk mengurangi ketergantungannya dengan Amerika Serikat. Meskipun tidak memiliki kerjasama militer seintens Indonesia dengan Amerika Serikat, akhir-akhir ini kerjasama militer Indonesia-Cina juga mulai menunjukkan peningkatan. Sejak isu Laut Cina Selatan kembali hangat, Indonesia-Cina telah melakukan latihan militer gabungan. Kemudian pada April tahun ini, militer Indonesia juga telah menerima batch pertama dari rudal udara buatan Cina. Selanjutnya dilihat dari segi ekonomi. Yang menarik ini hubungan Indonesia dengan Jepang, karena hubungan bilateral di antara keduanya ini disebut-sebut sebagai role modelnya hubungan bilateral. Nah, kenapa ya? Karena mau bagaimanapun ketidakstabilan ekonomi global, ketegangan di wilayah Asia Timur, dan hubungannya dengan Asia Tenggara, kerjasama Indonesia-Jepang itu tidak goyah, teman-teman. Semenjak Indonesia dan Jepang menguatkan hubungan bilateralnya melalui kerjasama ekonomi, Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA, kepentingan Indonesia dalam relasi dengan Jepang juga semakin meningkat. Jepang memahami potensi dan tantangan kemajuan ekonomi Indonesia sehingga mereka berani melangkah untuk membantu Indonesia mencapai visinya menjadi 5 besar ekonomi global pada tahun 2045. Nah, investasi inilah yang menjadi hal mendasar bagi Jepang untuk membantu Indonesia mencapai tujuan ekonominya pada tahun 2045. Karena akan memungkinkan negara Asia Tenggara untuk lebih kompetitif dalam rantai nilai global. Jepang menjadi salah satu negara tujuan ekspor Indonesia yang sangat memberikan dampak positif terhadap ekonomi domestik. Contohnya ketika tahun 2011 terjadi gejolak ekonomi global, yaitu krisis yang terjadi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat, Indonesia ini mampu meminimalisasi dampak krisis global tersebut dengan meningkatkan ekspor di kawasan Asia. Salah satunya itu Jepang. Kegiatan ekspor tentunya dibarengi dengan kegiatan impor, dan Jepang juga menjadi negara pengimpor yang penting bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kemudian hubungan Indonesia-Amerika Serikat dari segi ekonomi. Kita kan tahu ya gimana sih kuatnya nilai mata uang dolar di dunia, bahkan nilai tukar rupiah ke dolar itu sangat fluktuatif. Nilai tukar itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor ya, yaitu dari tingkat peredaran uang di masyarakat dan tingkat perdagangan internasional. Nah, pada tahun 2017 Indonesia itu jadi mitra dagang terbesar Amerika Serikat di urutan nomor 25 dengan total perdagangannya itu sekitar
27 miliar US dollar. Nah, impor Indonesia ke Amerika juga meningkat dari total ekspor Amerika Serikat sekitar 70% selama 10 tahun terakhir. Dan Amerika Serikat itu juga jadi impor terbesar bagi Indonesia setelah Cina, Singapura, Jepang, dan Thailand. Tapi sayangnya di bawah kepemimpinan Donald Trump waktu itu, kerjasama perdagangan Indonesia itu agak longgar. Makanya kurs Indonesia di rentang waktu pemerintahannya Donald Trump itu lemah dan terus naik nilai tukarnya. Karena nilai tukarnya tinggi, masyarakat jadi menukar dolarnya ke rupiah. Rupiah makin banyak beredar dan inflasi naik, makanya kurs Indonesia ke dolar itu lemah. Nah, yang terakhir hubungan Indonesia Cina dari segi ekonomi, kemitraan ekonomi bilateral dengan Cina itu dimulai pada tahun 2002 di sektor energi. Terus dalam perkembangannya ini tentunya ada kendala karena kerjasama yang terjalin di bidang energi ini mendorong aktivitas ekspor terkait dengan tenaga tak terbarukan yang notabene tidak membantu Indonesia dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Terus permasalahan terkait harga gas juga jadi concern dalam kerjasama Indonesia-Cina. Terus ada juga permasalahan antara maskapai merpati Indonesia dengan Cina, aircraft industri, dan permasalahan kawasan perdagangan ASEAN-Cina. Hubungan antara Indonesia-Cina ini berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Cina jadi sumber investasi asing yang terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura, terus jadi salah satu mitra dagang utamanya Indonesia juga. Cina juga jadi tujuan ekspor terbesar di Indonesia, dan Cina juga menjadi sumber impor terbesar bagi Indonesia. Keduanya telah menandatangani kesepakatan untuk mempromosikan penggunaan mata uang mereka dalam perjanjian perdagangan mereka agar tidak menggunakan dolar Amerika Serikat. Mungkin itu tanggapan yang dapat saya berikan. Selanjutnya kita lanjut mendengarkan opini dari Tamara terkait bagaimana sih posisi tawar Indonesia dengan negara-negara besar. Untuk Tamara, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Rizka. Saya akan membahas mengenai posisi tawar yang ada di Indonesia. Nah, politik luar negeri Indonesia seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan kepentingan asing. Padahal, Indonesia memiliki aset yang dapat menjadi instrumen diplomasi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia. Nah, hal ini disebabkan masih kurangnya kapabilitas nasional baik di bidang ekonomi dan militer. Kondisi ini menyebabkan posisi dilematis politik luar negeri Indonesia. Untuk sebagai contohnya dalam isu terorisme. Pada satu sisi, Indonesia harus menanggung dampak dari tekanan internasional, terutama dengan adanya kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat yang menjadikan isu perang melawan terorisme sebagai agenda utama kebijakannya. Nah, jadi di sisi lain, Indonesia yang masih menghadapi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, itu semakin menjadi rumit ketika pemerintah harus memilih prioritas antara penanganan masalah sosial ekonomi atau memilih isu terorisme. Apalagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Muslim juga menghadapi stigma sebagai negara teroris sehingga merugikan citra Indonesia di luar negeri dan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Nah, untuk contoh lainnya, ada kasus penjualan gas alam yang murah ke Tiongkok. Indonesia ini mengalami kalah diplomasi soal LNG atau gas alam cair, LNG tangguh, sehingga negosiasi ulang atas harga penjualan gas alam ini tertunda-tunda. Menurut MOU perdagangan gas alam cair ini, disepakati Indonesia-Cina setiap 4 tahun, dan ada ruang untuk negosiasi ulang atas harga-harga tersebut. Pada tahun 2009 dilakukan kesepakatan perjanjian ekspor ke Cina, sehingga jatuh tempo negosiasi ulang harga pada tahun 2012. Pada tahun itu, Indonesia berhak mengajukan negosiasi ulang kenaikan harga. Akan tetapi, Cina meminta Indonesia menunda usulan kenaikan harga, dan Indonesia justru malah mengabulkannya. Sehingga kedua negara sepakat merencanakan negosiasi ulang harga yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 pada saat itu. Jadi pada saat itu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menunda negosiasi kenaikan harga selama setahun, yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Sehingga penundaan negosiasi harga menunjukkan pemerintah Indonesia sepakat dengan harga lama yang berarti akan semakin merugikan Indonesia. Mungkin sekian mengenai posisi tawar yang dialami oleh Indonesia.
Selanjutnya saya kembalikan kepada Eriska. Terima kasih. Baik, terima kasih Tamara atas tanggapannya. Selanjutnya mari kita dengarkan tanggapan dari Putik mengenai bagaimana sih strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara besar. Untuk Putik, saya persilakan. Baik, terima kasih Rizka atas kesempatannya. Indonesia sendiri memiliki 3 strategi utama yang dilakukan untuk memperkuat diplomasi dengan negara besar secara umum. Yang pertama yaitu melakukan kunjungan luar negeri ke beberapa negara besar. Kunjungan luar negeri menjadi salah satu strategi Indonesia untuk memperkuat diplomasi dengan negara besar, yang mana strategi ini telah terjalin sejak kepemimpinan Presiden Gus Dur. Kunjungan luar negeri ini tidak hanya dianggap membawa keberhasilan dalam memperkuat diplomasi Indonesia dengan negara besar lain, tetapi juga bermanfaat untuk memperbaiki citra bangsa Indonesia di mata internasional. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat semenjak kunjungan dari Presiden SBY ke Amerika Serikat pada Mei 2005, yang mana bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral dari kedua negara. Dan dalam kunjungannya ini, Presiden SBY menunjukkan kesungguhannya dalam membenahi penegakan hukum Indonesia dengan menjamin kepastian dan keadilan, terutama dalam penegakan martabat dan hak asasi manusia. Strategi tersebut juga bertujuan untuk mengubah sudut pandang dari Presiden Bush mengenai kemampuannya dalam memberantas tindak pidana korupsi. SBY dan Bush juga melakukan pembicaraan tingkat tinggi sebagai upaya untuk menormalisasi hubungan militer kedua negara dan sepakat membentuk Indonesian-US Security Dialogue dan Bilateral Defense Dialogue. Yang kedua yaitu menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia dikenal sebagai negara yang menerapkan politik bebas aktif dalam menjalankan politik luar negerinya. Dalam prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini, bebas diartikan bahwa Indonesia tidak memihak pada satu blok manapun, baik blok barat maupun blok timur. Sedangkan aktif berkaitan dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945 seperti aktif menjaga ketertiban dunia. Nah, secara garis besar, corak strategi diplomasi yang diterapkan pada era Jokowi juga mengacu pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Hal ini dapat dilihat pada posisi Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan. Permasalahan ini tidak hanya melibatkan Cina dengan negara-negara ASEAN, tetapi juga melibatkan Amerika Serikat yang mana seluruhnya menempati posisi penting dalam diplomasi Indonesia. Dan untuk menyikapi hal ini, diplomasi era Jokowi dengan bijak menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan berkomitmen untuk tidak memihak siapapun. Dan Indonesia juga menegaskan posisinya sebagai mediator dan berharap setiap negara yang terlibat konflik untuk dapat mencari solusi terbaik melalui cara-cara yang damai. Dan keputusan Indonesia ini menjadi strategi Indonesia untuk tetap menjalin hubungan diplomasi yang baik dengan negara-negara tersebut, sekaligus juga sebagai upaya Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya dalam memelihara ketahanan nasional. Strategi yang terakhir yaitu berperan aktif dalam forum internasional. Kebijakan luar negeri Indonesia pada saat ini memiliki fokus utama untuk berperan aktif dalam berbagai forum regional maupun internasional. Peran aktif Indonesia tersebut dapat dilihat dari keanggotaannya dalam berbagai forum kerjasama internasional seperti PBB, ASEAN, G20, dan lain sebagainya. Partisipasi dalam kancah politik global merupakan perwujudan dari mandat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Indonesia sebagai warga dunia harus ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keanggotaan dalam berbagai forum internasional ini juga merupakan perwujudan dari politik luar negeri bebas aktif yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Selain itu, forum internasional juga dapat menjadi wadah bagi Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasional negara, terutama dalam memperkuat diplomasinya dengan negara lain dalam berbagai bidang. Nah, salah satu kegiatan KTT G20 yang dilaksanakan di Italia menghasilkan kerjasama Indonesia dengan Australia dalam menyepakati Joint Statement on Cooperation on Green Economy and Energy. Presiden Jokowi juga turut membahas kerjasama mengenai peningkatan ekspor dan mitigasi perubahan iklim dengan Presiden Prancis yang ia temui di forum KTT G20. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Eriska. Baik, terima kasih Putik. Pendapatnya menarik sekali nih. Nah, kita langsung lanjut mendengarkan tanggapan dari Fitriananda tentang bagaimana sih karakteristik umum hubungan Republik Indonesia dengan negara besar. Untuk Fitriananda, saya persilakan.
Terima kasih Aris atas kesempatannya. Pasca kemerdekaan, Indonesia menganut kebijakan luar negeri bebas aktif dan menghindari konflik dengan negara besar. Konflik berusaha dihindari karena Indonesia menerima banyak bantuan dari negara besar, mulai dari Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan lain-lain. Dalam menjalin hubungan dengan negara besar, Indonesia menunjukkan keseriusan yang tinggi dalam hubungan bilateral. Menjalin hubungan bilateral yang baik juga diiringi dengan berbagai kepentingan negara yang perlu dipenuhi. Indonesia menjalin kerjasama dengan Jepang dalam bidang ekonomi diwujudkan dalam IJPA atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement dan berbagai kerjasama lainnya. Dengan China, Indonesia dapat dikatakan menjalin hubungan yang baik. Kini banyak investasi asing yang berasal dari China. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu bentuk kerjasama Indonesia-China. Dengan Arab Saudi, Indonesia mengekspor berbagai jenis barang dengan nilai yang lebih tinggi dibanding Indonesia juga menjalin hubungan yang baik dengan teluk lainnya. Selain dalam bidang ekonomi, Indonesia juga menjalin hubungan baik dengan negara lain dalam bidang keamanan baik tradisional maupun non-tradisional. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat diperkuat dengan adanya normalisasi hubungan militer di era kepemimpinan SBY. Dua negara ini saling menukar pendidikan dan pelatihan yang bersifat militer. Pemerintahan Bush dan SBY bersama-sama membentuk Indonesian US Security Defense Dialogue dan Bilateral Defense Dialogue. Kerjasama Indonesia dan Australia terkait keamanan tradisional dalam isu terorisme internasional meningkat pasca tragedi bom Bali 1 dan 2. Dalam isu energi, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sejumlah negara seperti Jepang, Belanda, Tiongkok, dan Korea dalam membentuk Indonesia-Japan Energy Roundtable atau IGERT, Indonesia the Netherlands Joint Energy Working Group, Indonesia-China Energy Forum atau ICEFC, dan Indonesia-Korea Energy Forum atau IKEF. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fitriananda atas tanggapannya. Tanggapan yang disampaikan Fitriananda sekaligus menutup diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyampaikan pendapatnya dengan sangat baik dan jelas ya. Dan juga terima kasih telah menyaksikan diskusi ini sampai selesai. Kami, kelompok 6, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.